Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yonasihat Jiwa. Apakah Anda sering merasa terperangkap dalam siklus pikiran yang berputar yang tak kunjung berhenti? Jika iya, berarti Anda sedang overthinking. Overthinking bisa menjadi musuh terbesar kreativitas dan produktivitasmu. Jadi, mari kita hadapi bersama masalah ini. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan Anda beberapa strategi ampuh untuk mengatasi overthinking dan menemukan ketenangan di dalam berpikiran, dan tentu juga bisa menstabilkan emosi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe yang belum subscribe, berikan like serta komentar. Sebelum kita mulai, mari kita pahami apa itu overthinking. Ya, overthinking adalah kecenderungan yang berlebihan dan secara terus-menerus memikirkan situasi, masalah, atau keputusan secara berulang-ulang. Tentu ini bisa sangat melelahkan dan bahkan bisa menghambat kemampuan kita untuk mengambil keputusan secara tepat. Seringkali overthinking dikaitkan dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa, seperti kesehatan mental yang memburuk. Bisa saja menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan sedih yang berlebihan, bahkan sampai mengganggu tidur, ketegangan fisik, tidak mampu berkonsentrasi, serta mengambil keputusan yang buruk. Bahkan beberapa kasus orang yang mengalami overthinking menjadi isolasi sosial atau tidak suka bergaul dengan orang lain. Terjadi penurunan kreativitas, adanya gangguan pada hubungan, dan tentu ada penurunan dalam kualitas hidup. Menurut beberapa penelitian, sebagian besar orang yang mengalami overthinking pada titik tertentu dalam hidup mereka. Jadi setiap orang bisa saja mengalami overthinking. Overthinking atau pemikiran yang berlebih adalah pengalaman yang umum bagi banyak orang. Studi menunjukkan bahwa sekitar 73% orang dewasa mengalami overthinking setidaknya sesekali dalam hidup mereka. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami overthinking dibandingkan dengan pria. Overthinking ini dapat mempengaruhi orang dari berbagai macam kelompok usia. Artinya, baik anak-anak, remaja, dewasa, usia lanjut bisa saja mengalami overthinking. Tetapi tampaknya lebih umum terjadi pada orang dewasa muda dan dewasa pertengahan. Jadi, jika Anda merasa seperti ini, Anda tidak sendirian ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang penyebab overthinking. Ada beberapa penyebab umum di balik overthinking yang bisa jadi Anda alami. Beberapa di antaranya adalah termasuk kekhawatiran yang berlebih tentang masa depan, ketakutan akan membuat sebuah kesalahan, atau bahkan perasaan rendah diri. Jadi teman-teman atau Anda semua yang selalu memikirkan masa depan, kemudian takut membuat kesalahan, dan bahkan merasa minder dengan kemampuan dirinya, cenderung akan mengalami overthinking. Kemudian identifikasi apa yang menyebabkan overthinking dalam hidup Anda. Ini sangat penting sekali. Ya, jadi setiap orang tentu mempunyai latar belakang atau penyebab overthinking yang berbeda-beda. Sehingga langkah pertamanya adalah mengatasi masalah ini dengan mengenali apa yang kira-kira menjadi latar belakang munculnya dari overthinking ini. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi overthinking ini. Solusi yang pertama adalah praktikkan mindfulness. Apa itu? Ya, tentu salah satu cara yang efektif untuk mengatasi overthinking dengan latihan mindfulness atau kesadaran diri. Tentu ini
ini bertujuan supaya kita menghadapi hidup ini jauh lebih ringan, jauh lebih enjoy dan rileks. Tidak ada rasa takut dan kecemasan. Kenapa? Ya kita sudah menerima kondisi diri kita sudah sadar kelebihan berikut kelemahannya. Tentu kita menggunakan semua kekuatan yang ada di diri kita dan menutupi kelemahan itu dengan hal-hal yang positif, sehingga tentu akan menjadi mempunyai kesadaran diri yang baik. Nah, tentu cobalah untuk fokus pada momen sekarang, alihkan perhatian Anda dari pemikiran yang berlebihan tentang masa lalu ataupun masa depan. Jadi ketika ingin mengatasi overthinking ini, berusahalah fokus untuk berada pada kondisi saat ini. Cobalah kurangi berpikir masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga dengan melakukan hal-hal kegiatan yang positif saat ini, maka tentunya akan membangun rasa percaya diri dan rasa penerimaan diri yang baik, sehingga overthinking itu akan bisa diatasi. Nah, Anda dapat mencoba pengalihan-pengalihan seperti meditasi, yoga, atau bahkan sekedar bernafas dalam-dalam untuk meredakan ketegangan sebelum benar-benar melakukan mindfulness ini. Solusi yang kedua adalah tantang pikiran negatif itu. Sangat mudah bagi pikiran negatif untuk menguasai pikiran Anda dan memicu overthinking. Jadi kalau Anda dipenuhi pikiran yang negatif dalam hidupmu, banyak sekali pikiran negatif, ya tentu akan mudah mengalami overthinking. Tapi seandainya Anda selalu berpikir positif pada diri Anda, pada orang lain, pada kondisi, pada situasi di mana Anda berada, ya maka tentunya akan terhindar dari pikiran negatif, dan tentu overthinking ini akan bisa dihindari. Tentu tanyakan pada diri sendiri apakah pikiran tersebut masuk akal atau ada bukti pendukungnya. Jadi kalau misalnya nih ada overthinking, ya berpikir yang terlalu berlebihan terkait masa lalu dan yang akan datang, cobalah apakah itu sudah cukup didukung dengan bukti. Ya, atau kekhawatiran Anda, pikiran Anda itu hanya melebih-lebihkan atau hiperbola saja. Maka tentu dengan memikirkan secara masuk akal, kemudian menemukan bukti yang bisa saja mendukung pikiran yang berlebihan itu, akan mengurangi bahwasanya ya overthinking diawali dari banyaknya pikiran negatif. Dan tentu itu tidak ada bukti konkret yang mendukung ke arah itu. Kemudian ya jika tidak, belajarlah untuk melepaskannya. Artinya apa? Ya tentu dengan mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran yang positif. Tentu cepat atau lambat pasti overthinking itu akan hilang. Solusi ketiga adalah fokus pada solusi. Alihkan fokus Anda dari masalah ke solusi. Kalau kita melihat solusi pertama dan kedua itu berfokus pada emosi saja, memang bisa akan membantu, tetapi untuk jangka panjang tentu tidak. Nah, untuk mencapai efek jangka panjang, maka kita perlu melakukan penyelesaian overthinking ini yang berfokus pada masalah, seperti solusi ketiga ini. Nah, tentu kita perlu mengidentifikasi atau mengenali langkah-langkah konkret yang tentu dapat Anda ambil untuk mengatasi masalah-masalah atau situasi yang memicu overthinking. Nah, ini tentu diawali dari solusi kedua, di mana harus dikenali juga apa yang sebenarnya memicu terjadinya overthinking, termasuk pikiran-pikiran negatif itu dari mana awalnya.
Ya, ada kejadian apa yang membuat akhirnya berpikir negatif, dan dari pikiran negatif itu mana yang paling sering muncul dan menguasai hidup Anda. Nah, tentu perlu dilatih afirmasi positif atau mengganti pikiran negatif ke pikiran yang positif. Kemudian selebihnya cobalah cari trik-trik untuk mengatasi masalah. Kalau memang pikiran negatifnya itu berhubungan dengan orang lain, ya tentu cari solusinya adalah bagaimana memastikan dengan orang lain itu apakah benar seperti yang dia pikirkan. Kalau tentang dirinya sendiri, ya tentu harus mencari cara untuk menguatkan diri. Kalau misalnya ada kecenderungan merasa minder karena kondisi tubuhnya atau kemampuannya, ya tentu kalau kemampuannya harus latihan, harus ikut keterampilan, harus mengembangkan kemampuan yang baik-baik yang masih bisa dikembangkan. Kalaupun anggota tubuhnya yang bikin minder, ya tentu bisa melihat hal-hal positif atau yang bagus dari tubuhnya. Nah, tindakan positif ini tentu dapat membantu meredakan kecemasan dan pikiran yang berlebihan atau overthinking. Jadi jangan biarkan overthinking ini mengendalikan hidup Anda ya. Praktikan mindfulness, batasi analisis yang berlebihan, tantang pikiran negatif, dan fokus pada solusi. Ingatlah bahwa mengatasi overthinking adalah proses, dan perlahan-lahan Anda dapat mengembangkan keterampilan untuk menghadapinya dengan lebih baik. Nah, tentu Anda pasti mempunyai pengalaman-pengalaman tersendiri ketika mengalami overthinking ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Bisa jadi sudah berhasil. Coba tulis di komentar ya, dan jangan lupa silahkan subscribe yang belum subscribe, dan jika ini ada manfaatnya untuk orang lain silahkan share. Sampai jumpa di video berikutnya.